Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat robot like follower seperti yang teman-teman lihat di video ini. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai codingan yang ada di project yang kami buat. Yang pertama, untuk di sini sudah bisa dibaca. Untuk integer sensor pertama, kita taruh pada analog 0, A0. Untuk sensor kedua, kita taruh pada A1 pada Arduino. Dan di sini udah ada enable A, enable B, in1 sampai N4. Sudah ada pin-pinnya mulai dari 10, 11, 6, 7, 8 sampai 9. Oke, ini untuk variabelnya udah kita definisikan, kemudian deklarasikan ya. Kemudian di sini untuk void setupnya ini untuk pin mode 1 sensor 1 sama sensor 2 nya sebagai inputnya, sedangkan untuk outputnya itu dari enable A, B, in1, in2, in3, dan in4 sebagai outputnya. Tentunya di sini untuk void loop-nya, untuk analog rate-nya itu ya di sini udah ada sensor sebagai analognya. Terus di sini juga kita udah ada perintah bisa dibaca untuk sirap printnya. Oke. Dan juga if baca lebih dari 500, dan jika baca 2 itu untuk sensornya itu lebih dari 500 juga, maka dia akan maju, maka robotnya itu akan maju dengan delay 500. Dan sebaliknya juga, jika baca 1 kurang dari 999, maaf, ke kiri, maka dia akan delay selama 400 second. Ini juga udah ada sama, untuk kiri kanannya sama. Kemudian jika untuk else-nya itu, jika tidak kebalikannya itu, maka dia itu akan berhenti. Kemudian untuk void maju, void kiri, void kanan udah bisa dibaca di sini, yang dimana pada untuk jika robotnya atau project kita maju, atau bisa kita simpulkan robotnya maju, maka di sini in1 berperan sebagai high, berarti dia itu aktif, sedangkan in2 sebagai low,
dan sebaliknya di sini ada N3, N4 dengan enable A atau NA 200, maksudnya di sini kecepatan dari si robot itu untuk melaju. Sedangkan di sini ada wadah void kiri, tinggal kita tambahin high, low, low, dan sebaliknya. Di sini sama aja. Perbedaan cuma pada enable 1, enable 2 untuk high dan low-nya saja. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Untuk mengendalikan saklar elektronik dari semacam ini, kita biasanya menggunakan sesuatu yang disebut sinyal PWM. Selain itu, sinyal PWM juga sering digunakan untuk mengendarai motor servo dan juga digunakan untuk melakukan tugas-tugas sederhana lainnya seperti mengendalikan kecerahan LED. PWM dapat dianggap sebagai kebalikan dari ADC yang mengkonversi sinyal analog ke digital. PWM atau Pulse Width Modulation ini digunakan menghasilkan sinyal analog dari perangkat digital. Sinyal yang dihasilkan oleh mikrokontrol atau sinyal IC 555 ini adalah sinyal pulsa yang umumnya berbentuk gelombang segi 4. Durasi atau lamanya waktu di mana sinyal tetap berada di posisi tinggi disebut dengan on time atau waktu on, sedangkan sinyal tetap berada di posisi rendah atau off disebut dengan off time atau waktu off untuk sinyal PWM. Kita perlu melihat dua parameter penting yang terkait dengannya, yaitu siklus kerja PWM dan frekuensi PWM. Sinyal PWM akan tetap on untuk waktu tertentu dan kemudian terhenti off selama sisa periodenya. Persentase waktu di mana sinyal PWM tetap pada kondisi tinggi disebut dengan siklus kerja atau duty cycle. Seperti yang kita lihat, dengan mempertimbangkan seluruh periode waktu, sinyal PWM hanya on untuk 60% dari suatu periode tertentu. Frekuensi sinyal PWM menentukan seberapa cepat PWM menyelesaikan satu periode. Satu periode adalah waktu on dan off penuh dari sinyal PWM. Sebagai contoh, untuk mengendalikan motor servo, kita hanya perlu menghasilkan sinyal PWM dengan frekuensi 50 Hz. Frekuensi sinyal PWM ini juga dapat dikendalikan oleh program untuk semua mikrokontroler. Perbedaannya antara siklus kerja dengan frekuensi sinyal PWM, siklus kerja dan frekuensi sinyal PWM sering membingungkan. Seperti yang kita ketahui bahwa sinyal PWM adalah gelombang persegi dengan waktu on dan off. Sementara jumlah waktu sinyal PWM hanya tetap dalam satu periode waktu ditentukan oleh siklus kerja PWM. Sederhananya, seberapa cepat sinyal PWM harus dihidupkan dan dimatikan ditentukan oleh frekuensi sinyal PWM dan kecepatan. Berapa lama sinyal PWM harus tetap on ditentukan oleh siklus kerja sinyal PWM. Tegangan output sinyal PWM yang telah diubah menjadi analog akan menjadi presentasi dari siklus kerja. Misalnya, jika tegangan operasi 5 volt, maka sinyal PWM juga akan memiliki 5 volt ketika tinggi, di mana sinyal input analog dimodulasikan dengan sinyal gigi gergaji, sehingga didapatkan sinyal PWM. Khusus untuk penerapan PWM pada mobil robot, ada poin yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, bahwa keluaran dari PWM tersebut tidaklah linier. Dengan besar ration, PWM yang sama bisa jadi memberikan kecepatan yang berbeda ketika motor berputar tanpa beban dengan motor yang telah dirakit bersama rangka robot yang tentunya menambah besar massa dan gaya netralnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.